Ya ada kalau mau ngurut, paling saya ngirim Al-Fatihah aja. Ngirim Al-Fatihah ke mana, ke karbon saya. Udah itu aja, nggak ada apa-apa lagi. Iya. Ya kadang-kadang yang saya juga heran ya, saya nggak buka praktek, saya juga nggak nulis bahwa saya bisa ini bisa itu, enggak, tapi yang datangnya itu yang masalahnya macam-macam. Ada yang begini, ada yang rumah tangga, ada yang ini, ada itu. Saya jadi ya Allah, tadinya saya enggak nyari gitu ya, enggak dalam arti nyari ilmu gitu, enggak gitu. Nah, kenapa ya bisa gitu, ngurut saya juga tadinya nggak ngerti, nggak tahu, tiba-tiba udah bisa aja bisa gitu. Tapi alhamdulillah setiap orang yang ngurut sembuh. Paling nanti malamnya saya sakit, besoknya sembuh gitu. Jadi seolah kayak saya narik gitu, narik penyakit. Terus pindah ke ibu. Iya, nah saya mungkin nggak bisa ngeluarinnya, nggak bisa, biasanya kayak jin gitu kan atau apa. Saya nggak bisa karena saya nggak pernah diruqyah. Iya. Nah kemarin ini beberapa kali diruqyah, nggak tahu ya. Beberapa kali nggak diruqyah, ada kali 2 kali. Setahun diruqyah. Hah? Setahun diruqyah. Setahun diruqyah. Terus-terusan maksudnya diruqyah terus. Iya. Ruqyahnya. Beda-beda kan. Jadi Cara ruqyah itu dia beda-beda. tarik. Tarik terus. Tapi dia masukin lagi ke sini, dia tanya gitu. Oh, masukinnya ke ibu malah? Iya. Oh. Dia punya dia. Oh. Ibu udah di wadahnya? Dia ada lagi. Oh. Ya. Ya. Nah kalaupun itu kan airnya karena deket ya, nggak jauh lah, maksudnya beda RT doang. Orangnya yang ngobatin. Ya ini. Saya bukan, demi Allah saya bukan untuk ngejelekin nggak ya Bu. Cuman kalau dia ada orang atau yang mau diruqyah, itu panggil saya, minta tolongnya ke saya. Nanti dia ruqyah nih, dia tarikin semuanya hilang. Nanti nanya, Bu masih ada nggak? Gitu. Ya karena saya, ya maaf ya, saya juga dikasih penglihatan, bisa lihat yang istilahnya indra keenam. Ya. Oh, indigo gitu ya? Ya indigo sih bukan, tapi ya saya Kalau bisa lihat yang gaib. Ya. Oh, bisa lihat gaib. Coba lihat gaibnya. Ini ganteng apa jelek? Aduh. Iya. Ada semuanya, juga ada pendampingnya. Oh, ada pendampingnya, jangan. Kan sendiri bisa Pak, masih bisa ya. Aduh. Nah yang ruqyah itu nggak bisa gitu. Tapi dia ngerasa, kata dia gitu, dia ngerasa tapi dia nggak bisa lihat. Jadi kalau kadang nyembuhin orang tuh ya misalkan masih ada gitu ya, saya bilang masih ada. Nah begitu ditarik tuh nggak bisa sama dia. Akhirnya dia nyuruh saya, coba betul. Jadi saya yang iniin. Ya. Bisa duduk lama. Iya, nggak apa-apa. Tiduran. Tadi pas ibu kesurupan itu ngomongnya dari gunung. Di Bogor. Oh, dari Bogor. Kampungnya dia. Dari Bogor. Tapi diperintah itu. keluarganya bapak nggak setuju sama ini. Iya, Diperintah. Itu saya sering dulu menerima santet Pak. Demi Allah itu ngebledak di atas set. Saya ngerasa sendiri, budar gitu. Kayak api. Kita nggak tahu kan di dalam. Oh. Cuman kayak apa sih, kayak bom gitu kan ya, di atas budar. Saya tanya kiri kanan nggak ada yang dengar apa-apa. Cuman kita berdua doang yang dengar. Gitu. Saya kira takutnya ini bom dari Israel nyasar. Kenapa? Maksudnya kalau ibu kan di sini tadi sama awal di sini pun tidak. Di sini. Kelihatannya di sini. Iya. Ya. Kenapa harus ditanyakan tempat kita yang ditanyakan? Iya. Maksudnya dicek. Nggak usah lah, biarin aja. Saya kesini niatnya baik kok Pak, bukan niat mau
nguji ilmu demi Allah, enggak. Saya niatnya kesini mau nyembuhin diri saya. Aduh, kita diuji ilmunya. Karena- Orang nggak punya ilmu apa-apa. Enggak, saya enggak, bukan nguji ilmu Gus, demi Allah, Kalah jauh bukan. dah, angkat tangan gitu. Bukan apa-apa. Saya juga kesini niatnya nyembuhin diri Iya. saya, karena kan namanya ya istilahnya di atas langit masih ada langit gitu. Jadi saya juga nggak merasa diri bisa, enggak, demi Allah. Karena saya juga banyak dosa gitu ya, namanya manusia, saya juga banyak dosa, pasti dikasih Sama. ujian sama Allah, dikasih penyakit gitu. Karena ujian itu bagi orang yang beriman itu istilahnya itu mau diangkat derajatnya. Amin. Diangkat derajatnya oleh Allah, hamba itu diuji. Tapi dengan catatan, kalau hamba itu sabar, ikhlas, menerima, ini lolos ujian. Ya diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi pas diuji kok ngedumel, nggak sabar, nggak ikhlas, marah, ini gagal ujiannya. Seperti orang sekolah, mirip banget seperti orang sekolah. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Mau naik kelas 1 kan diuji dulu. Diuji, kalau lolos naik kelas 2. Sama seperti manusia, kedekatan makom kedudukan manusia. Diuji, jadi ibu harus sabar, ikhlas. Kalau nggak sabar saya udah gila dari dulu. Wah, Gus. jangan bilang. Soalnya saya tuh ya menurut saya diujinya saya dari di kandungan, dari umur 3 bulan saya udah meninggal sama bapak saya. Terus saya diangkat sama paman saya, yaitu ibu angkat saya orang Jogja. Kalau bapak itu kan adiknya bapak asli saya, itu orang Tasik gitu. Nah itu dari semenjak masih bayi ya, Masih bayi itu. dari 3 bulan saya udah ditinggal, nggak ada, udah Dua ditinggal orang tuanya. satu, bapak doang. Oh. Berarti kan saya yatim. Nah begitu lahir saya diambil sama paman lah ya, paman saya diambil anak karena mereka nggak bisa anak. Nah setelah itu karena saya nggak tahu saya anak angkat, dikasih tahunya itu setelah saya mau nikah. Oh iya. Besok mau nikah baru dikasih tahu. Iya. Itu pun perang saudara lah ya, karena saya pun nggak tahu ya. Jadi saudara-saudara yang asli saya itu nyalahin paman saya, bapak angkat saya, entah apa, nggak ngerti, saya juga nggak tahu. Setelah nikah dapat suami suka KDRT Oh. Itu berarti suami kedua. juga. Suami pertama saya KDRT. Orangnya pendiam, jarang ngomongnya juga kalau ditanya, kalau nggak ditanya enggak. Tapi ringan tangan. Ringan tangan, ringan kaki. Waduh. Saya ditendang, saya ditonjok, ini aja saya pernah patah ini tulang hidung. Itu penderitaan saya. Maksudnya saya cerita. Iya, nggak di apa-apa. awal. Nah setelah itu saya berjalan 25 tahun, saya bertahan sampai anak-anak saya sengaja bertahan supaya anak-anak saya gede dulu. Iya. Setelah saya tinggal karena saya nggak kuat. Itu ujian saya dari suami, dari keluarga saya sendiri, dari keluarganya suami, dari ekonomi. Bayangin, Gus. Komplit ah? Komplit banget. Udah kayak minimarket tuh. Makanya kalau saya nggak sabar dari dulu, saya udah begini. Jangan, harus. Berarti kan Allah istilahnya Bapak, Ibu ya, istilahnya. memberikan Iya. kasih sayang gitu sampai kuat sekarang. Makanya ya kalau yang ketemu saya tuh, ya Allah ibu, saya belum tentu kuat dikasih ujian kayak ibu. Dia bilang kayak gitu. Ibu harus kuat, ibu harus kuat. Yes, ya namanya manusia ada juga lemahnya ya, pasti ada. Pasti ada rasa ya Allah, kapan ini semua berakhir kan gitu. Iya. Pasti ada kan. Wajar lah namanya. Saya manusia biasa juga gitu ya, bukan malaikat, bukan apa. Jadi saya wajar lah kayak gitu. Nah setelah saya nikah sama dia, ternyata kan keluarganya dia nggak suka, Nggak setuju. nggak setuju. Itu terulang lagi ya. Iya, Terulang lagi. iya. Itu kurang gimana coba saya Iya, diujinya. sama gitu, sama kayak yang sudah terjadi. Kalau yang dulu setuju, cuman apa ya? KDRT. KDRT. Iya. Gitu. Kalau dari keluarganya nggak terlalu, tapi Tapi- kalau ini benar-benar dari keluarganya. Dengan alasan apa? Waktu nggak setuju kok bisa nikah gitu loh. Oh, nekat ya.
Woi, cinta. Oh, kalau cinta urusan cinta udah beda. Katanya karena saya dukun, saya milik dia. Padahal setan tanya aja sendiri sama orangnya. Mas dipelet apa enggak? Saya nggak punya kok ilmu pelet, saya nggak bisa. Oh, Kayak kok gitu, nggak bisa. Dikira dukun, Ibu Sana. Iya. Kan suka ngurut dukun bayi. Dukunnya duduk tekun. Ya itulah. Ya. Nah, itulah Image-nya perjalanan dukun saya. memang beda. Kalimat image-nya dukun. Gak apa-apa. Kita sering dibilang dukun, wah sesat, Iya, sering. emang. Tapi ya enjoy aja. Selagi kita masih mengucapkan asyhadu alla ilaha Iya. illallahnya sama, Iya. sholatnya masih sama, menghadap kiblat masih sama. Oh jangan salah, itu yang sering ngirimin santet sama dia. Itu tuh haji loh. Haji loh, hanya ini. Kok Ibu bisa Tap- tahu? Dia yang tahu, karena dia kan dekat. Dekat di kampungnya Saya dia. tahu orangnya. Maksudnya? tahu. Orang orangnya. kampung saya selalu minta tolong ke situ. Heeh. Jadi dia kayak orang tua lah di kampung saya. Heeh. Terus taunya Pak Haji itu yang ngirim santet ke Ibu, Mas gimana? Kan banyak kan sering dibuang. Kadang-kadang yang ngirimnya juga dia. Oh, maksudnya dari versi gaib. Kirain lewat WA, ibu kamu, istri kamu saya santet gitu. Enggak, Oh. tapi emang kelihatan dari omongan-omongan saudaranya emang nggak suka. Emang Ya. pengen misahin gitu. Oh, gitu. Selalu orang saya nikah sama dia aja suruh balikan lagi sama mantannya, coba bayangin. Lagi nikah sama saya. Kalau saya istilahnya jahat bisa aja gitu ya, tapi saya nggak mau. Biarin lah, saya sih ngalah aja, orangnya nggak mau bikin masalah gitu. Biarin aja. Cuma Allah yang ini. Iya. Tapi kita harus pandai-pandai ya, jangan sampai kita diadu domba sama Iya. bangsa jin. Iya, saya ngerti. Saya Iya. tahu. Jin ini ngomong, wah aku kirimannya Pak D, Iya, tetangga, iya, padahal enggak. iya. Itu. Jadi kita benci sama Pak D, sama tetangga. Itu memang keinginan mereka mengadu domba. Iya. Kita harus Bisa memilih. iya, Karena emang ininya tipis banget. iya, husnudon ke semua manusia. Husnudon, berprasangka baik. Itu berprasangka baik. Ah, enggak, ini karena kesalahan saya, dosa saya, Allah menegur saya. Dengan cara jin kesini. Udah gitu aja cukup. Apa solusinya? Setelah itu kita mau mendekatkan diri kepada Allah, mau bertobat kepada Allah. Itu. Jadi beban pikiran kita nggak terlalu habis mikirin Saya gitu. selama sakit ini udah setahun ini, saya tuh sampai ya Allah, udahlah saya berhenti, nggak mau berhubungan sama yang dunia kayak gini. Saya pikirannya mau lurus-lurus aja. Iya. Tapi nggak bisa, itu ada petunjuk terus lewat mimpinya dia. Oh, sering mimpinya gimana, petunjuk apa? Petunjuk ya, petunjuknya itu ya kalau yang petunjuk yang baik-baik ya saya ini saya juga Ikutin. saring ya, saya Ah. ikutin. Misalkan kamu harus ini gitu kan, misalkan apa gitu kan yang baik-baik. Nah nanti tapi alhamdulillah saya nggak pernah dapat petunjuk yang Jelek. oh kamu mesti ini nih, angkat dia gini, nggak pernah kan. Demi Allah, saya bangun aja males sholat, dibangunin, bangun sholat gitu. Oh gitu. Iya, Kalau petunjuk suruh mandi kembang gitu? nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Yang medianya air juga. Sama, saya juga kalau ini paling ngasih air aja, jadi Saya jadi ingat kisahnya Kiai yang ada di Pekalongan. Dia itu bisa mindahin penyakit Oh, ini ke hewan. oh ya. Iya, itu saya jadi ingat. Cuma nanti ceritanya lah panjang. Ini karena tadi ada bangsa jin yang ngaku dari Bogor. Nanti kita pakai mediumisasi, tapi mediatornya saudara kami. Ibu jangan, ibu malah harusnya menghindari itu. Karena apa? Bahaya. Ruhaninya, pondasinya harus kuat. Harus ada pondasi yang kuat lah. Kalau untuk si ini, karena bahaya nanti pengaruh ya jasadnya ya ruhnya. Ya itu yang kemarin saya ngerukyah itu ya dimasukinnya ke saya lagi. Aduh.
Jadi kan saya nggak sembuh-sembuh seolah-olah ya. Udah dikeluarin masukin lagi, keluarin masukin lagi gitu. Hah? Keluar sendiri. Serem hilang. Ya sudah, bisa posisinya di sana. Oh, iya. Nggak apa-apa, ibu di sini. Susah sih berdirinya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa bisa sih. kok. Iya di sini. Di sini apa apa. Nanti sekalian ibu juga bisa nanya, ngobrol sama. Bener nggak? Ini kamu kirim. Bapak di sana nggak apa-apa. Ini gimana Bi rasanya sekarang? Sekarang gimana rasanya? Sekarang ibu gimana perasaannya? Alhamdulillah enteng. Alhamdulillah. Nggak berat ini. Nggak kayak tadi kan baru masuk aja sini kayak itu 3 hari ini. Waktu yang rukiah waktu itu ini sebelah sini guys, sakit banget. Iya, nanti sedikit saya jelaskan atau uraikan. Siapa saya? Ayo. Dan nanti gua ngecek aja. Nanti ya bisa Cek. ngobrol. Tapi yang masuk gitu. Bisa ngobrol, nanya apa maksudnya, apa tujuan kamu gitu. Nanya, jadi ibu boleh nanya, bukan ibu jadi kesurupan lah nanti ini nggak sembuh atuh. Tapi gambar gitu. Fokus zikir Allah dalam hati. Allah. Zikir Allah. Artinya zikir Allah ya. Enggak nyambur dulu apa syukur. Wih, Pade serius sama santai Pade. Kenapa Pade? Nggak apa-apa, Pade santai. Insyaallah ya Pade walaupun nganter ini kan istilahnya nganter ibu ke hal baik walaupun itu istilahnya dibayar ya. Tapi jadi dapat ilmu kan? Ya alhamdulillah Pade ya. Tapi ini bisa kemarin Tadi di rukyah gimana hasil rukyah? Penuh. Penuh. plastik. Jarang di rukyah Pade. Baru ini katanya. Oh belum pernah. Baru ini, makanya banyak muntahnya. Kalau rukyah itu pengobatan sebelum adanya rumah sakit Kanjeng Nabi rukyah sama bekam. Nah, kalau bisa rukyah Pade. Apa ya kalau sambil rokoknya habis saya jelasin rukyah. Kenapa harus seperti halnya rumah disapunya kan nggak sekali. Ya sambil senderan. Kalau misalkan mau ditayangin, kalau bisa Dibrur. kita bukanya dulu. Iya. Saya sama Kang Ustad, suami. itu deketin Soalnya di sini. dilihat sama keluarga yang suami di sana gitu loh. Iya, itu. Emang channel Sapu Jagat udah ini banyak yang nonton. Enggak lah Iya sedikit. tetap aja saya mohon saya minta Siap. gitu. Iya, nanti Jangan sampai apa ini ya tim apa jelas gitu. Iya, tim editnya ya. Iya. Berdua ya, sama suami. Anak berapa sama Sama ini nggak ada. Kalau sama yang dulu ada 3. Berarti kalau sama bapak ini suami istri pertama? 2. Kedua juga? Dua juga. Iya ya, problematika hidup ya. Tadi datang masalah dagangannya sepi. Besok Pade datang ojekannya sepi. Aduh. Lancar aja. Ya, tadi Pade ya rezeki itu bisa tertutup oleh dosa kita bisa. Kenapa? Karena kita lalai dengan kewajiban kita sholatnya, ataupun sholatnya hanya lahirnya saja. Sholat itu harus lahir iya, jasad sholat, hati sholat, pikiran sholat, biar rohnya itu hidup. Bikin ngerok. Sayang atuh, Nggak, udah ada no yang Udah. baru no. Tadi taruh beli. udah ya, biar nggak kemalaman, Oh, iya, takut kemalaman, pulangnya kemalaman. jauh. Jauh. Jadi gini, mediumisasi itu tidak harus dibaca 100%.
Kalau dipercaya 100% bahaya. Ini sebagai wawasan saja, pengetahuan kita dari sudut pandang gaib. Seumpama kita berjalan ke depan ada lubang, kita minggir. Intinya itu. Jadi jangan dipercaya 100%. Oke, kita langsung aja ya. Yang tadi Benteng ini bentengin. yang jin dari Bogor. Nanti kita coba ngobrol. Cuman kalau saya ini kan yang terkuat aja. Yang terkuat aja langsung. Yang terkuat yang istilahnya menguasai jasa gitu. Oh ya, yang terkuat aja ya. Ya udah. Kalau itu tadi cuma makhluk. Ya sudah, yang terkuat aja ya. Siap ya, Bang Deki? Ya, insya Allah. Ibu ikhlas ya? Ikhlas semuanya ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang nur cahaya nirwana dan semua terbuat, tidak ada efek dari awal sampai akhir. Kemurnian tetap terjaga dalam izin sang yang nur cahaya nirwana. Semoga tidak ada dari semoga kembali semoga dan tertutup kembali saat hidup. Assalamualaikum. Sudah siap Bang Deki? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sang yang berjaya masalah. Sang yang berjaya kuat, gaib yang terkuat yang dalam tubuh, yang terkuat, yang paling terkuat, tertarik dan langsung terikat ke telapak tangan saya. Bentengnya jebol, perisainya jebol, semuanya tertarik yang paling kuat. Bisa pakai tangan. Energinya menyesuaikan dengan jasad dan rohani media, tidak melukai jasad dan rohani. Siapa ini? Kakinya terikat, ikatannya semakin kuat, tidak bisa menembus radius 1 meter ini. Siapa kamu? Pakai bahasa manusia? Gak apa-apa, zikir Allah dalam hati. Allah, Allah, Allah. Siapa? Ini siapa? Dari mana? Pakai bahasa manusia, jangan pakai bahasa bangsa jin, saya nggak paham. Kita suaranya tersambung dengan sempurna. Bisa bahasa manusia, Allah. Khusus bahasa Indonesia. Ya, ngomong. Jangan gerenyam. Siapa kamu? Jangan suka ikut campur dengan urusan orang, hei kawan. Hei kawan, saya bukan kawan kamu. Sembarangan. Saya bukan kawan kamu. Apa? Saya, denger ya, saya nggak akan ikut campur ke alam kalian. Kalau kalian juga nggak ikut campur alam manusia. Kamu ikut nyampurin alam manusia, ya kami ikut campur. Yang harusnya nggak ikut campur itu kamu. Kamu dibodohin sama dia. Ya, saya nggak tahu. Dibodohin sama dia. Biarin. Mau dibodohin, emang saya nggak ngerti apa-apa. Saya tanya kamu siapa? Kamu itu dibodohin, sangat bodoh sama dia. Iya, nggak apa-apa. Kamu siapa? Tidak usah tahu saya siapa. Loh. Tidak usah tahu. Iya, kita Tapi dibodohin sama dia. kita niatnya nolong. Dia itu sudah kalah. Dia itu kalah minta bantuan ke sini. Ibu ini kalah, minta bantuan ke sini. Ya berarti kan bukan kami kan hanya membantu saja. Kalah
Dalam apa? Ilmunya rendah dia. Ya kan ibu ini memang menolong orang, mengobati orang. Dia itu paranormal. Iya. Asal kamu tahu. Iya. Kamu dibodohin. Ya kalau paranormal apa salahnya? Salahnya apa paranormal? Biarin dia kena imbasnya sendiri. Ya kamu kenapa ada di tubuh ibu ini paranormal ini? Kamu khodamnya atau siapa? Apa kamu disuruh? Saya Nah, memang disuruh kamu memang disuruh. untuk tempur lawan dia. Ternyata dia lemah. Ya manusia itu nggak ada yang sempurna. Manusia nggak ada yang sempurna. Dan kata ibu ini benar, di atas langit masih ada langit lagi. Ya itu dia lemah. Kamu senang bisa ngalahin ibu ini? Iya. Oh, dikasih apa kamu kok seneng banget? Punya apa, ilmu apa? Siapa yang nyuruh kamu? Tidak perlu tahu. Saya hanya disuruh. Sampai di mana dia ilmunya. Ya sudah cukup. Ibu ini nggak punya ilmu apa-apa ya Bu. Ya. Ini dari golongan apa? Siluman. Jadi siluman bangga banget kan? Duduk dulu, duduk. Ya. Nggak bisa. Duduk kayak manusia. Kamu itu siapa minta saya? Saya nggak merintah, kasihan. Duduk dulu. Ya, Pak. Tidak mau. Ya udah kalau tidak mau. Gini. Sekarang ibu ini udah kalah, udahlah, nggak punya ilmu apa-apa. Biarin sampai dia pada mati dua-duanya. Suami istri Iya. disuruh bunuh kamu. Iya. Kok kejam kayak gitu sih kamu? Kalau memang sudah mau adu ilmu aja, jangan sampai membunuh. Ibu ini juga udah nggak mau. Bertarung. Dia udah lemah. Makanya dia minta bantuan. Iya. Ya sudah, sekarang udah selesai, kamu kembali sana ke tuan kamu. Sampai ngapain itu di dalam? Ini perutnya gimana? Bisa besar kayak gini? Diapain sama kamu? Itu mah larinya udah ke medis. Udah kelamaan. Mampus ya. Astagfirullahaladzim. Siluman nggak ada peri kemanusiaannya, nggak ada peri kesilumannya. Udah aslinya kamu kok maunya disuruh sama manusia sih? Kamu dikasih apa? Dikasih apa kok maunya disuruh sama manusia? Kamu mau tahu? Dikasih apa emang? Kamu mau tahu? Iya. Kok mau? Kan semua sukmanya. Sukma manusia? Ya. Terus kamu aslinya dari mana? Siluman yang ganteng, yang kuat, yang ilmu. Kan kuat bisa ngalahin ibu ini. Saya dari gunung. Gunung mana? Oh, dekat sana. Gunung mana? Yang dulu ada kapal jatuh. Gunung kapal jatuh? Salah. Oh, Gunung Salah. Oh, ya Allah, siluman ganteng, baik hati. Kamu gak usah merayu saya. Saya ini jelek. Oh, jelek. Tapi kan kuat. Terus kamu bisa disuruh sama manusia itu di Gunung Salak, gimana ceritanya? Dia sakti. Oh, dia sakti. Iya, banyak dia. Udah ngumpulin. Banyak. Udah ngumpulin banyak pasukan jinnya. Iya, termasuk. Kok dia udah pernah bunuh orang berapa banyak dengan cara seperti ini, tuan kamu? Ngapain nanya begitu? Ya, saya pengen tahu aja.
Apa baru kali ini aja? Pulangin. Hah? Pulangin. Pulang kemana? Pulangin. Oh ya, nanti dipulangin. Belum salah. Ibu ada yang mau nanya? Emang ibu pernah, maksudnya dalam yang mimpi-mimpi itu siapa masuk dalam mimpi itu yang ngasih petunjuk itu? Itu mah bukan. Itu dia ada di belakangnya. Oh, Dia hodamnya dia. Oh, Leluhuran dia. leluhur. Tapi kalah. Kodam leluhur. Sama dari golongan bangsa jin juga. Kalah. Sama dari golongan bangsa Ya, jin. sama. Jin dari mana kok bisa kamu kalahin itu? Kuat. Kuat. Ya Allah, kuat banget. Kuat, ganteng lagi. Bisa ngalahin kodam leluhur. Sekarang gini, kamu jangan ganggu keluarga ini lagi. Belum selesai urusannya. Udah kalah. Belum selesai. Tapi udah. Sampai apa? Udah kalah. Udah ya, udah ini ya Bu ya. Udah nyerah. Udah nggak mau yang kayak gini-gini lagi. Dia mah pura-pura. Padahal mah takut. Saya takutnya sama Allah. Tuh, takutnya sama Allah, dengar. Bukan sama siluman. Saya takutnya sama Allah. Itu dosa. Kamu sekarang jangan ganggu keluarga ini lagi. Ya. Kamu itu memang siapa nyuruh saya begitu? Ya anggaplah saya sekarang itu jadi sohib. Saya siapa? Aneh, ente. Nah katanya tadi sahabat. Nah, kasihan ibu ini sakit sampai perutnya besar kayak Ya gini. biarin. Udah. Ngapain kamu nolong para normal itu? Ada apa urusan dengan kamu? Loh, kami nggak memandang paranormal atau siapapun yang datang ke sini. Ya kami tolong, minta bantu ya kami tolong sebisa kami. Tapi kamu bodoh berarti. Lah, Bodoh. bodohnya. Nolongin dia. Kamu dibohong sama dia. Loh, apa salahnya dengan Udah lama paranormal? dia datang ke sini. Iya. Dari dulu saya kesini. Orang di sini yang Chinese, yang Protestan, datang kami nolong, bukan kami bodoh. Sekarang gini, kamu jangan ganggu keluarga ini lagi sama pasukan-pasukan kamu yang ada dalam jasad ini. Pulang sono, jangan ke sini. Emang kamu bisa? Lah terus? Coba. Saya nggak bisa. Coba. Ya, nggak bisa. Coba. Ayo, tempur. Ah. Tersenangnya tempur-tempur. Iya, kita bahkan petempur semua. Nah, oke, nggak apa-apa, kita tempur nih. Iya. Pasukan sama pasukan kamu sekalian. Banyak. Panggil. Siap. Keluarkan Tunggu. yang dalam tubuh ibu ini semuanya dikeluarin semuanya. Suruh. Nah, yang di perut semuanya dipanggil semua keluar. Semua yang di perut. Kalian, ibu itu, buat senang itu.
Terus kembar aja begitu. Kembar terus. Ayo, berakhir semua. Apa ini? Assalamualaikum semua pasukan sampai hari kiamat. Terikat sampai hari kiamat, tidak bisa. Semua. Sembilan roh dan 7 sukma tidak terbawa kembali. Jangan diikuti, masuk naik ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sesang yang urcahnya nirwana, 9 roh dan 7 sukma dukun, ataupun siapapun yang berkedok biaya, ataupun siapapun yang memiliki ilmu, tertarik semua keilmuannya, ilmu yang tidak bersanatnya kembali ke level mahfud Allah. Semua. Bangun. Istighfar. Istighfar Allah. Istighfar. Dah duduk. Masuk kok. Aduh, saya di mana nih? Masih itu enggak? Iya. Apanya? Zikir Allah. Zikir Allah. Allah. Balikin 9 roh dan semuanya, balikin sendiri. Allah. Terus, pasang lafaz, fokus, pasang lafaz. Sebisa mungkin pasang lafaz. Allah. Pasang lafaz. Astagfirullahaladzim. Gimana, Bu? Ya. Jadi gitulah. Gini ya, apa ya? Ya berarti nggak jauh istilahnya. Astagfirullah. Apa yang saya rasa itu ya kalau tadi saya kesulitan nggak tahu ya. Oh enggak. Kalau nggak tahu saya. Tapi kalau yang saya rasain itu yang nggak beda jauh intinya. Ya. Nyarinya sampai dulu salah sekarang ya. Jauhnya tuh. Jadi gini, ini khodamnya perlu ditarik ya, khodam dari leluhurnya. Biar tahu aja di cross check, biar tahu. Ya. Biar aja mengetahui selama ini yang membantu ibu. Iya, yang membantu ibu siapa? Takutnya ada perjanjian. Ini bahaya. Nanti Mau nggak gimana? Kodamnya ditarik ibu, nanti ibu nggak bisa lagi. Iya. Udah. Kayaknya nggak ikhlas, Gus. Nggak usah. Kayaknya nggak ikhlas, nggak usah. Bukannya apa-apa kemarin ini juga Tuh. pernah mengambil ditarik, Ya. cuman dari yang leluhur saya itu bilang, jadi kan dia generasi
generasi 5 ke atas. Kerajaan. Generasi 5 ke atas. Jadi emang dia tuh dulunya bukannya pengobatan. Oh, buka pengobatan juga. Iya, mungkin saya ilmunya dari situ. Oh. Karena saya kan nggak nyari apa. Tahu-tahu bisa gitu ya. Iya, tahu bisa gitu. Nah, dianya nggak ikhlas kalau dipisahin sama saya. Nggak ikhlas. Udah dari biasa nggak usah. Pasti nggak. Jadi dia tuh mau nolongin saya tuh, mau nolonginnya kayak gini gitu kalau misalkan saya kena apa-apa. Nah, tapi Ibu tahu nggak, dalam hadis ataupun dalam Al-Quran ataupun ajaran yang Islam yang sebenarnya, manusia itu tidak boleh ada kerjasama dengan golongan bangsa jin Iya. dengan alasan apapun. Takutnya ini kodam yang ngaku sebagai leluhur. Iya, ngaku. Gitu. Lah, kalau sudah mengaku seperti ini, dia kan merasa ini leluhur saya baik gitu. Tapi padahal di balik itu semua dia minta imbalan. Itu. Makanya saya bilang, saya ingat cerita kiai dari Pekalongan. Ini kiai besar loh dari Pekalongan yang bisa mindahin penyakit ke kambing. Dan akhirnya kan tahu sendiri kita kan, siapa yang membantu di belakang itu semua. Membantu dia bisa mengobati orang, membantu bisa memindahkan penyakit ke hewan. Itu ternyata kan dari golongan bangsa siluman. Dibantu dari golongan bangsa siluman. Oh, ini kiai loh. Ngaku-ngakunya. Dan akhirnya apa? Kiai itu sakit, nggak bisa nyembuhin, dan akhirnya ditawan sukmanya itu. Nah, kalau dari tawan repot, sudah meninggal tapi nggak ke alam barzah, nggak ke alam barzah. Nanti adanya di bambu. Takutnya Bu, saya nggak, istilahnya dari pengalaman yang sudah-sudah, ini jin alam gaib itu tipu dayanya luar biasa, bahkan hampir 199% berbohong, yang 1%-nya hiburan. Jadi 99%-nya berbohong. Dia mengaku sebagai leluhur, ternyata dia menginginkan sukma dan ruh di saat nanti meninggal. Ya saya sih nggak memaksa ya, kami nggak memaksa, cuman kami kan istilahnya kalau misalkan cuma ditanya-tanya aja, ya. Tapi kalau walaupun dia masih tetap mau mendampingi saya gimana? Ya nanti terserah Ibu, saya kan nggak bisa ngambil keputusan, kan nanti bersangkut pautan sama Ibu. Udah Mas Agung, saya pengen bisa ngobatin terus, saya pengen didampingi khodam siluman aja nggak apa-apa. Ya sudah, kami nggak bisa memaksa. Ya terus itu kan hak Ibu itu. Istilahnya Pilihan Ibu. Istilahnya memakai bantuan itu, monggo silakan, enggak ya nggak apa-apa. Karena kan dari Ibu yang akan Kan nanti Ibu yang akan menanggung semua konsekuensinya, dipegang sama kami, hanya memberikan sebuah opsi ataupun solusi. Bu, baiknya seperti ini atau seperti itu. Oh enggak Mas Agung, aku mau seperti ini. Oh iya monggo silahkan. Gitu. Karena kan kehidupan kita walaupun sama kehidupannya, tapi kan tujuannya berbeda, dengan cara berbeda, jalannya pun nggak sama gitu. Ya nggak apa-apa kalau nggak mau. Jangan dipaksa. Iya nggak apa-apa kalau memang nggak mau. Kalau memang itu baik buat saya ikhlas. Tapi saya nggak bisa menentukan baik atau enggaknya, yang bisa menentukan nanti Ibu. Setelah ditarik, kita ngobrol. Oh ternyata dari malaikat Syekh Abdul Qadir Jilani. Wah, oh jangan, bagus. Malaikat yang membantu. Beda sama golongan bangsa jin. Tapi ternyata siluman ini kan kasihan gitu. Terus kalau misalkan emang udah ditarik dari saya, dia nggak bakalan bisa balik. Ya paling nanti kita negosiasi, diskusi. Dia Ibu, kalau sumpama Ibu mutusin, oh ternyata jelek, saya nggak mau, udah saya mau hidup seperti apa adanya, nggak mau ada pendamping jin apa-apapun. Membantu ya. Iya saya. Membantu itu kan perlu dikasih Bu.
Dan dia itu minta Minta imbalan, Gitu. pasti. Baik dari goib ataupun manusia aja kalau kerja. Kadang ada yang minta minyak, ritual minyak. Jauh-jauh ke luar negeri Banyak di sekali kampung. tuh ritual. Iya, maksudnya di tempat orang-orang yang lain. Paling ya medianya air sih. Air. Air aja. Cuman doa terus ditawasulin. Ya. Paling saya tawasulan. Oh, siapa tahu, ya makanya siapa tahu nanti itu benar-benar khodamnya dari Syekh Abdul Qadir. Wah, Soalnya saya kalau bahaya gitu kita. Bahaya, bahaya Mas Agung. Iya, tapi kalau sudah bagus dan nanti bermanfaat untuk ibu dan keluarga, ya terserah. Oh, Mas Agung itu baik buat saya aja. Ya nggak monggo ya monggo gitu. oh ya udah nggak apa-apa kalau Gitu. misalkan seperti itu yang soalnya yang saya rasain selama ini gitu ya. Heeh. Gak pernah ada negatifnya gitu. Iya. Yang fisiknya Satu. baik gitu kan. Fisik. Baik, selalu baik. Terus udah gitu dia juga apa ya? Ya kalau saya sholat apa saya selalu diingetin gitu, suruh sholat. Nanti kamu baca zikir ini gitu kan. Terus apa? Saya kalau terakhir ini kemarin dikasih yang pamungkasnya as-sholatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah kut biadi kholat bilati atrikni. Oh, itu dari Dari isyarah dari khodam. Iya. Itu masuk ke alam mimpi atau langsung. langsung menampakkan ke ibu? Iya. Langsung mengucapkan kalimat itu? Iya. Memberitahu bahwa jikirannya itu. Sini Mang, gantian, capek. Kasihan. Iya. Aku tadi aku belum. Pak maaf ya Pak jadi lama. Ya udah dia bener-bener. Oh iya ya, pada ya yang jawab. Bentar lagi. Bapak dapat hiburan ini. Bapak dapat hiburan juga. Selamat ilmu ya Pak. Iya. Ya takutnya bapak ini mau Udah nggak apa-apa.